Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Gerbang Horor. Di mana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe, like, komen, dan share. Cerita dimulai. Kejadian ini 5 tahun lalu, semasa aku masih tinggal bersama ibuku. Aku anak ketiga dari 5 bersaudara. Setelah menikah, aku tinggal di rumah ibu mertuaku. Karena ada masalah keluarga, akhirnya aku memutuskan pulang ke rumah ibuku. Singkat cerita, 8 bulan sudah aku tinggal bersama ibuku. Sebelum ibuku meninggal, tepatnya 10 hari sebelumnya, ibuku bilang sedang menangani pasien. Kakinya lumpuh sebelah, sudah berobat ke luar negeri, hasilnya nihil. Dan pasiennya itu adalah bos dari ayah tiriku. Setelah ibuku tangani, rupanya pasien itu terkena guna-guna. Tak lain pengirimnya adalah adik kandungnya sendiri. Perihal perebutan harta, makanya sampai nekat berbuat seperti itu. Setelah ditangani, akhirnya pasien itu sembuh total dan bisa berjalan normal seperti sedia kala. Tapi tidak dengan keselamatan ibuku. Seminggu sebelum beliau meninggal, sekitar pukul jam 6 sore, ibuku berbicara sendiri. Akhirnya jebol juga pertahanannya. Apa yang jebol, mah? Bukan apa-apa, dek. Lekas sholat maghrib ya. Iya, mah. Aku paham apa yang dimaksud dengan perkataan ibuku. Beliau hanya tidak ingin anak-anaknya khawatir. Besok ibuku mulai sakit dengan gejala kaki gak bisa bergerak dan ibuku gak bisa berjalan, hanya bisa tiduran di tempat tidur. Tapi beliau masih normal, berbicara dan ngobrol seperti biasanya. Dan beliau berpesan, "Dek, kalau mama gak ada, adek harus rajin sedekah ya, jangan tinggalin sholat. Mama titip adekmu." Ah, mama ngomong apa sih? Mama pasti sehat lagi kok. Firasatku berkata, ini bukan keadaan yang baik. Dan aku memutuskan untuk membawa ibuku ke dokter. Dan penjelasan dokter ibuku hanya perlu istirahat yang cukup. Tapi setelah beberapa hari, keadaan ibuku semakin memburuk. Tepatnya malam Jumat. Sore hari ibuku berbicara mulai ngaco. Dan aku beserta kakak serta adikku bingung. Segala cara sudah dilakukan, memanggil orang pintar pun sudah. Justru penjelasan mereka bikin aku dan semuanya panik. Setelah mendengar penjelasan orang pintar tersebut, kita semua mulai panik. Di mana penjelasannya, beliau bilang ibuku gak akan lama lagi, dalam artian gak bisa tertolong. Keadaan ibuku pun semakin parah. Memang bagi orang yang melihat sekilas fisik ibu gak kenapa-kenapa, tapi tidak dengan kami. Karena ibu berbadan gemuk, jadi tak ada yang sasar bahwa perut ibuku busung. Tepat jam 12 malam, di mana cuma ada kita anak-anaknya, terdengar suara ledakan di atas genteng. Suaranya luar biasa dahsyat. Abangku bergegas keluar rumah untuk melihat keadaan. Benar saja, di atas genteng masih berputar-putar bola api, tapi tidak berapa lama menghilang. Kejadian aneh gak berhenti di situ saja. Malam Sabtu jam 2 pagi, di mana sehari sebelum ibuku meninggal, terdengar suara gaduh, tepatnya di tempat kandang ayam. Ibuku teriak, "Hush, pergi, jangan ganggu di sini, belum pada tidur, jangan kesini datangnya. Dek, cepat, lihat ada orang di depan." Aku yang sedikit takut akhirnya memberanikan diri untuk melihat ke depan rumah. Tidak ada orang satupun. Hanya saja kenapa ayam berada di luar kandang semua dan ayam itu seperti ketakutan. Sabtu pagi ibuku semakin parah dan mulai mengeluarkan darah dari duburnya sangat banyak. Aku melihatnya tak kuasa menahan tangis. Aku peluk ibuku. Aku berbisik di telinga ibuku,
Mama yang kuat ya. Sabar, bentar lagi abang pulang. Abang lagi cari uang untuk biaya mama rawat inap. Mama harus kuat. Di sela menahan sakitnya, ibuku tersenyum sambil mengusap rambutku. Gak usah dibawa ke rumah sakit. Pulangin mama ke tanah aja dek, mama gak kuat. Aku gak kuat. Aku nangis sesegukan sambil peluk mama. Sore hari saudaraku yang dokter datang untuk memeriksa keadaan ibuku dan untuk membawa ibuku dirawat inap. Akhirnya ibuku dibawa ke rumah sakit, tapi keadaannya tak kunjung membaik, malah semakin parah. Sudah antara sadar dan tidak, ibuku bilang, pulang aja, pulang sekarang. Keadaannya seperti orang yang sedang sakaratul maut. Dokter IGD menyarankan untuk pindah rumah sakit yang ruang ICU-nya kosong, karena rumah sakit yang sekarang ruangan ICU-nya penuh. Gak patah semangat, kami memindahkan ibuku ke beberapa rumah sakit dan hasilnya nihil, semua ruangan ICU penuh. Dan kami memutuskan untuk membawa ibuku pulang. Dulu dan niat kami lanjut cari ruangan ICU di beberapa rumah sakit karena gak tega lihat ibuku di dalam mobil teriak-teriak minta tolong. Ketika di perjalanan pulang, ibuku sudah gak teriak-teriak lagi. Ibuku tertidur. Pikirku mungkin suntikan yang dikasih dokter tadi mulai beraksi hingga meredakan sakit ibuku. Ternyata pikirku salah besar. Tepat jam 12 malam ketika kami sampai di gang depan rumahku, ketika kami mau turun dan membangunkan ibuku, semua teriak panik. Ya, ibuku sudah tidak bernyawa lagi. Ibuku telah pergi meninggalkan kita semua, kelima anaknya.